Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Walhamdulillah, semua kita dalam hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pada video singkat ini, kita akan membahas sedikit persoalan hidayah. Berbicara hidayah, tentunya berbicara tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada hari akhir, percaya kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keimanan semua itu kita telah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu utusan Allah dan sebagainya, maka orang tersebut disebut dengan kafir. Klaim kafir, sebutan kafir ini yaitu sebutan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sejatinya istilah kafir ini bermakna kafir, maknanya yaitu mungkar, ingkar. Jadi orang-orang yang ingkar, mengingkari akan adanya Allah, mengingkari Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka orang-orang tersebut disebut dengan kafir, istilah kafir. Jadi label klaim kafir ini bukan istilah label yang dibuat oleh umat Islam kepada orang kafir, tetapi memang ketentuan dari kaidah Islam ini sendiri. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istilah kafir. Wa ala kulli hal, menyangkut persoalan hidayah, menyangkut persoalan akidah, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, maka pertanyaannya hari ini, apakah hidayah yang telah Allah anugerahkan, yang telah Allah limpahkan ke dalam jiwa kita semua ini, perlu enggak untuk kita jaga, perlu enggak untuk kita rawat dan kita bina? Maka pertanyaannya tentu sangat perlu, dan salah satu upaya jalan yang harus kita tempuh untuk mempertahankan akidah dan hidayah ini yaitu dengan jalan ilmu. Karena memang sejatinya dengan ilmu, bil khusus di sini ilmu-ilmu ketauhidan, ilmu ketuhanan yang mempelajari tentang ma'rifatullah, mengajarkan tentang keesaan Allah dan sebagainya, maka dengan ilmu inilah kita mempertahankan dan menguatkan keyakinan kita, sehingga dengan upaya dan usaha seperti itu, hidayah yang telah Allah berikan ini dengan sendirinya akan terbina dan akan terjaga. Dan semoga hidayah yang telah Allah limpahkan dan kita usahakan dengan kita belajar ilmu-ilmu ketauhidan, hidayah ini akan selamat hingga akhir hayat kehidupan kita. Dan kemudian salah satu sumber hidayah yang menjadi rujukan dalam kehidupan kita hari ini yaitu Al-Quran. Dan itu jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya, wa hudal lil muttaqin, dan sesungguhnya ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya lagi sekarang hari ini, apakah Al-Quran yang menjadi pedoman kita semua ini, apakah adakah kita manfaatkan, adakah kita sadar bahwa memang Al-Quran inilah sejati sumber petunjuk bagi kehidupan kita? Dan perlu kita sadari hal miris terjadi bahwa di awal tahun 2022 ini Dewan Dakwah Indonesia melakukan survei berupa riset bahwa ada hasil yang sangat menyayatkan hati umat Islam, bahwa dari hasil survei itu disebutkan 65% umat Islam tidak mampu membaca Al-Quran. Ini risetnya menyangkut tentang kemampuan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Belum lagi riset yang melakukan
penelitian tentang adakah umat Islam yang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Dan selanjutnya hal yang perlu kita sampaikan di sini yang memang ini sangat urgen, sangat penting bagi kita semua. Perlu kita sadari bersama bahwa di luar sana banyak upaya-upaya pendangkalan akidah umat, banyak upaya-upaya untuk menggoyahkan keyakinan umat. Maka dalam hal ini perlu kita sadari bersama dan perlu kita pertahankan keyakinan kita, perlu kita bentengi akidah dan keyakinan kita, yaitu tidak lain seperti yang telah kita sampaikan tadi, yaitu tentunya dengan jalan ilmu, dengan jalan kita memperdalam ilmu-ilmu ketauhidan, ilmu-ilmu ketuhanan. Maka harapannya tentu sebagaimana dari awal kita sampaikan tadi, sebagaimana hidayah yang telah Allah limpahkan ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, harapannya hidayah itu terbina, terpelihara hingga akhir kehidupan kita. Ala kulli hal, sahabat semua, semoga kita dijaga dan dilindungi oleh Allah dari aliran-aliran yang menyesatkan, dari aliran-aliran sempalan, dan semoga kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sedikit tambahan berbicara hidayah, mungkin hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin di video sebelumnya kita juga telah mereview sebuah kisah di mana kisah Habib Qureshi Baharun dengan seorang perempuan tua yang telah hafal Al-Quran, telah hafal tafsir Jalalain dan sebagainya, tetapi dia tetap pada prinsipnya tidak beragama, dengan makna berarti dia belum memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan senantiasa Allah limpahkan hidayah kepada kita semua. Mungkin hanya sekian dan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.